Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah melimpahkan nikmat kepada kita jauh dari yang kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Itulah nikmat iman wal Islam yang dengannya lah hidup kita menjadi jelas, terarah dan bermakna. Kemudian sesudah itu kembali kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Nikmat yang memudahkan urusan kita di dunia. Dan semoga nikmat ini menjadikan kita kian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang-orang saat ini, saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aneka macam jenis penyakit, mudah-mudahan sanggup bersabar menghadapi penderitaannya, keluarga yang mengurusnya, sehingga kesabaran itu mengubah penyakitnya menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian khatib mengajak kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan salawat salam sejahtera kepada qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan yang tetap meniti risalah beliau hingga akhir zaman, dan semua kita umatnya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan semoga yang hadir di tempat ini dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan layak dihimpun bersama golongan Hizbullah dalam kafilah panjang yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu. Bulan yang membuahkan takwa dan mengembalikan fitrah. Bulan rahmat keampunan. Bulan ujian kesabaran. Bulan ujian tunggang rasa solidaritas.
Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bulan yang di mana pada malamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang dijuluki oleh jumhur ulama sebagai madrasah mutamayyizah. Yang artinya apa? Yang artinya lembaga pendidikan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang lulus menjadi golongan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ialah musim ta'ah, yang artinya musim ketaatan. Kita melihat bahwasanya seluruh umat Islam seantero dunia mengalami perubahan transformasi dalam penampilan. Kita melihat orang-orang yang sebelumnya di luar bulan suci Ramadan mereka enggan menuju ke masjid, maka tiba-tiba kita melihat pada bulan Ramadan mereka dengan mudah mengayunkan langkah kakinya untuk menuju ke masjid. Maka kita tidak heran bahwasanya masjid menjadi semarak pada bulan suci Ramadan. Kemudian kita melihat bagaimana perempuan-perempuan di luar sana, di luar bulan suci Ramadan dengan berani mengumbar auratnya, bahkan tidak takut bersentuhan dengan yang bukan mahram. Maka kita melihat pada bulan suci Ramadan mereka menutup dirinya dan bahkan tidak berani bersentuhan dengan yang bukan mahram. Dan kita pun melihat bagaimana transformasi penampilan itu. Orang-orang yang sebelumnya menjadi kikir, bakhil dan pelit, maka tiba-tiba kita melihat pada bulan suci Ramadan mereka menjadi orang yang dermawan, dengan mudah merogoh kantong dan dompetnya untuk memberikan kepada kaum fakir miskin, fuqaha dan kaum duhafa. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, bila mana bulan suci Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu jahanam, dan para syaitan-syaitan dibelenggu. Maka kami menjadi saksi Allah, kami menjadi saksi Allah, benarlah ucapan kekasihmu, benarlah ucapan nabimu, bahwasanya kita melihat terjadi peningkatan ketaatan, ketakwaan maupun perbuatan ma'ruf, dan terjadi penurunan kemaksiatan, kemungkaran, bahkan kekufuran. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kami ya Allah sebagai muslim sejati sangat bersedih meninggalkan bulan Ramadan tahun ini, dan kami sangat berharap bahwasanya kita dapat kembali kepada di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah taala memperlihatkan kepada kita sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Allah tidak ingin hamba-hambanya berada dalam ketidakjelasan maupun kegelapan. Bahkan Allah mengutus Rasulnya, mengutus Nabinya, 124.000 Nabi Allah utus, 313 Rasul, dan Allah perkenalkan 25 Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran. Apa seruan abadi tersebut kepada Nabi-Nabi itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami mengutus rasul-rasul pada tiap umat, pada tiap zaman. Apa seruan abadi mereka? Apa risalah abadi mereka? Yakni an a'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala semata, dan jauhilah syaitan-syaitan itu. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa putra Maryam Allah utus untuk menyampaikan risalah abadi tersebut.
Maka hingga tibalah giliran kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi akhir zaman Allah utus untuk menyampaikan sebuah risalah abadi, yakni anibudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah semata, jangan pernah musyrik kepada Allah. Peringatkan kepada mereka, kata Allah, ya Rasulullah, peringatkan kepada hamba-hambamu, anibudullaha wajtanibut taghut. Maka kita melihat bahwasanya orang-orang yang hadir di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan setelah kematian beliau, maka disebut sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Muslim, kafir sekalipun tetap dikatakan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita, orang-orang yang ada di penghujung akhir zaman ini, mesti kita sadar diri, mesti kita mawas diri, mesti kita bermuhasabah bahwasanya kita adalah sisa-sisa umat yang Allah hadirkan di penghujung akhir zaman. Maka peliharalah takwa kita, wal ikhwan, ya akhwat, peliharalah takwa kita untuk memasuki penghujung akhir zaman. Dalam akidah dijelaskan bahwasanya suatu saat Isa putra Maryam yang Allah pelihara di langit selama ribuan tahun, Allah utus kembali ke dunia, akan tetapi dia tidak membawa syariat baru. Kenapa dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk memperkokoh dan memperkuat ad-dinul al-Islam yang sejatinya anibudullaha, sembah Allah, keesaan kepada Allah adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Isa alaihissalam hanya mendakwahkan kepada al-Yahuda wal Nasara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka menghadapi kondisi akhir zaman, selalu kita memelihara takwa kita dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah siang dan qiyam kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Engkau, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, kami sadar bahwa fitnah yang datang kepada kami silih berganti, turun temurun, tak henti-hentinya datang kepada kami, ya Allah. Maka peliharalah takwa kami, ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku rahimakumullah, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In yansaskum karhum faqad massal qauma karhum mislu." Jika pada perang Uhud engkau kaum muslimin terluka, jika pada hari ini kalian kaum muslimin terzalimi, maka ketahuilah pada perang Badar mereka pun mendapat luka. Ketahuilah mereka saat ini yang menzalimi kita mendapat kezaliman yang sama seperti kita. In yamsaskum karhum faqad massal qauma karhum wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ketahuilah Allah pergilirkan, dan masa kejayaan itu, kejayaan dan kehancuran Allah pergilirkan di antara manusia. Kadang Islam di atas, kadang Islam di bawah, kadang kafir di atas, bahkan kadang-kadang kafir di bawah. Kenapa demikian? Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mampu membedakan mana orang yang beriman ini, mana orang yang kafir ini. Allah membedakan, terjadi penyaringan di saat itu. Allah sendiri yang mana betul-betul hambanya yang lulus menjadi muttaqin, dan dijadikan sebagian daripada kalian gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kita melihat bagaimana Allah mempergilirkan kemenangan dan kekalahan bagi umat Islam. Dan ini pun sejalan dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwwatu fikum masya Allah an takuna thumma yarfa'ha idza syaa yarfa'ha.
Masa kenabian berada di tengah-tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki, dan Allah akan mencabut jika Allah akan mencabut pada masa itu. Jadi kita sebagai orang-orang yang ada di akhir zaman, ketahuilah Rasulullah sudah mensyariatkan, Rasulullah sudah pesan bahwasanya umur umat manusia ini cuma 5 babak saja, 5 periode saja. An-nubuwah yang pertama, masa kenabian. Masa kenabian dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Rasulullah SAW penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadin lirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah bukan bapak diantara dari seorang kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan itu telah berlalu kurang lebih 1400 tahun lalu, sudah berlalu masa kenabian itu. Kemudian kata Rasulullah, takunu khilafa ala minhajin nubuwah, maka akan datang kepada kalian masa khilafah ala minhajin nubuwah. Dan itu dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian turun ke Umar, turun ke Utsman, dan turun ke Ali, dan digenapkan 30 tahun oleh Hasan bin Ali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khilafah di tengah umatku yakni 30 tahun kemudian berbentuk kerajaan. Maka kita melihat fase kedua sudah berlalu. Hasan bin Ali telah meninggalkan kita. Dan selanjutnya mulkan adam, takunu mulkan adam, bakal ada kepada kalian kerajaan yang menggigit. Kenapa dikatakan kerajaan? Padahal kita tahu bahwasanya mereka disebut sebagai khalifah, karena sistem pergantian kekhalifahan itu mengikuti dinasti atau sistem kerajaan-kerajaan. Kalau bukan bapaknya menjadi khalifah, anaknya, sepupunya, saudaranya menjadi khalifah. Yang jelas di dalam ruang lingkup kerajaan tersebut. Makanya kata Rasulullah dikatakan sebagai mulkan, dikatakan sebagai kerajaan. Kenapa dikatakan abang menggigit? Karena pada saat itu fitnah-fitnah sangat besar menimpa umat kaum muslimin pada waktu itu. Dan beda dengan suksesor-suksesor mereka, para nabi dan para khulafaur rasyidin dengan mantap menggenggam Al-Quran dan Sunnah. Mereka mantap mengokohkan dan menggenggam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi pada masa mulkan Adam terjadi penurunan elektabilitas kaum muslimin pada saat itu. Bahkan di samping mereka harus menggenggam Al-Quran itu, mereka harus menggigit Al-Quran tersebut, karena fitnah-fitnah yang amat dahsyat menimpa mereka. Maka kita melihat pada masa mulkan Adam terbentuk 3 kerajaan yang terbesar. Yang pertama Daulah Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan ketiga kekhalifahan Turki Utsman. Dan itu telah berlalu kurang lebih 100 tahun yang lalu. Kemudian kata Rasulullah, summa takunu mulkan jabariyah, penguasa yang memaksakan kehendak, penguasa yang membuang jauh-jauh Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk, sebagai lentera Rabbani, sebagai cahaya Allah. Bukankah kita menyaksikan saat ini bahwasanya Al-Quran tersusun rapi di dalam lemari, bahkan tidak pernah dibuka, dan bahkan tidak pernah dijadikan sumber hidup bagi kaum muslimin saat ini. Kita melihat di waktu runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1342 Hijriah, kita melihat kaum muslimin bagaikan laksana anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka tercerai-berai, mereka terurai, dan mereka hidup dalam beraneka jenis keragaman yang bahkan jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka kita sebagai kaum muslimin, kita telah melewati masa-masa Ramadan. Peliharalah iman dan takwa kita. Tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita orang yang menjadi lurus, menjadi muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, bahwasanya di masa Mulkan Jabarian ini kita berada di fase yang satu ini, fase menjelang akhir zaman. Akhir zaman sudah amat sangat dekat waktunya bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus sebelum hari kiamat sebagaimana jari telunjukku ini mendahului jari tengahku. Singkat saja akhir zaman itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi tersebut kepada kekasihnya kurang lebih 14 abad yang lalu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kul innama ilmuha indallah, katakanlah bahwasanya pengetahuan itu hanya ada pada sisi Rabbku. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takuna qariba. Maka boleh jadi hari kiamat itu amat sangat dekat waktunya. Amat sangat dekat waktunya. 14.400 tahun lalu Allah sudah memberikan wasiat itu kepada Rasulullah. Masihkah kita menunggu? Masihkah kita bersantai-santai? Masihkah kita berlehai-lehai dengan zaman yang saat ini? Bahkan akan datang suatu zaman setelah Mulkan Jabarian ini, mungkin era ini yang tidak terbayangkan oleh para pencipta dunia, dan inilah yang dinantikan oleh kaum muslimin saat ini, yakni summa takun khilafah ala manhajid nubuwah. Ini akan datang kepada kita, dan yakinlah dan pasti mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Ketahuilah qadarullah, Allah telah menetapkan sunnahnya walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir itu tidak suka, meskipun orang-orang saling itu tidak suka, ketahuilah khilafah ala manhajid nubuwah telah ada dalam ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya lah diri kita, ya ibarat sebuah film, ya ibarat sebuah film Pak, 5 jam itu film, itu sudah masuk 4 jam, sisa 1 jam lagi film itu sudah mau selesai. Ya. Maka ini tidak boleh kita sambut dengan hanya minum teh, minum kopi, duduk-duduk di rumah tanpa memperjuangkan agama Allah. Itu tidak bisa, tidak bisa. Itu mesti ada tindakan kepada kita, bahwasanya kita mesti sambut kekhalifahan itu. Ibarat kereta api yang menuju kepada tujuan, naik kalian atau tidak, kereta api itu akan tetap menuju ke tujuan. Maka kata Allah, andilkah kalian atau tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Maukah kita memperjuangkan itu atau tidak? Ketahuilah, wajah sakratul maut bil haq, kemenangan dan kematian akan datang kepada kalian. Maukah kalian berlehai-lehai? Silakan, kata Jibril alaihissalam, silakan. Kalian tidak mengurus agama ini, silahkan, kata Jibril. Ketahuilah kematian akan menjemput kalian. Tidak bakalan ditunda oleh sesaat dan tidak akan dipercepat oleh sesaat itu. Maka mari pada momen bulan-bulan suci Ramadan kemarin kita pelihara takwa kita, ya, untuk menghadapi era akhir zaman, untuk menantikan masa keemasan khilafah al-manhajid nubuwah, di mana keadilan tegak dan kejujuran akan berserakan di mana-mana. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma takunu khilafah al-manhajid nubuwah," akan datang kepada kalian masa khilafah ala manhajid nubuwah. Tsumma sakata, kemudian beliau diam. Diamnya beliau menandakan bahwa akhir dari kehidupan umat manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الى الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصرنا المؤمنين، اللهم انصرنا إخوان المسلمين والموحدين مجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمن برحمتك يا أرحم الراحمين، خاصة في فلسطين، في الشام، في زنجيان، في بورما، في إنديا، في ماليزيا، في مكة ومدينة وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذ مبارك تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.